Pemirsa, sudah lebih dari 1 tahun nih Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Tentunya dengan dampak yang begitu banyak dan menimpa berbagai aspek juga, dimulai dari pembatasan kegiatan, pemotongan pendapatan, hingga minimnya fasilitas kesehatan pun kini sudah mempengaruhi masyarakat, yaitu meningkatkan kecemasan di kalangan masyarakat. Situasi sulit seperti ini tuh tidak hanya memberikan dampak pada gangguan fisik seseorang, tapi juga memberikan gangguan psikologis pada seseorang karena dia harus menerima banyak tekanan. Nah, untuk membahas masalah ini, saya sudah terhubung dengan Ibu Dr. Esther Widi Andangsari yang merupakan Deputy of Psychology Department Binus University sekaligus praktisi psikolog. Jadi mari kita sapa beliau. Halo Ibu Dr. Esther, apa kabar Bu? Ya, kabar baik, Felis. Oke, puji Tuhan ya Bu. Nah Bu, Ya, sekarang kan kita masih di tengah pandemi COVID-19 ini, sudah lebih dari 1 tahun. Dan kondisi sekarang juga bahkan makin memprihatinkan karena kasusnya semakin tinggi gitu ya Bu. mm, Dan ini meningkatkan kecemasan di tengah masyarakat. ya, Dan para ahli juga bahkan sudah memperingatkan kalau misalkan mm, ada sebagian kecil orang yang akan mengalami ya, gangguan kesehatan mental justru jauh lebih lama gitu dibanding pandemi itu sendiri. Tapi ya. sebenarnya apa sih Bu masalah gangguan kesehatan mental yang mungkin terjadi gitu dialami oleh orang-orang di tengah pandemi seperti ini? Iya, kesehatan mental itu kan sebetulnya kalau dari pengertiannya bukan melulu bahwa seseorang itu tidak punya gangguan gitu ya. Jadi karena kan fokusnya pada kesehatan ya. Jadi sebetulnya yang disasar adalah bagaimana orang itu bisa hidup bahagia, sejahtera, tentram gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dia merasa bahwa dia punya tujuan hidup, dia bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari dengan baik dan bahkan bisa berkontribusi buat masyarakat sekitarnya, termasuk buat dirinya sendiri. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, memang betul sih pandemik seperti ini memang bisa berpotensi ya mengganggu kesehatan mental seseorang. Artinya ya bisa saja ketidakbahagiaan itu muncul dalam dirinya ya. Nah, yang pernah saya lakukan survei kecilnya memang cukup dari sekian ratus orang yang saya survei, terutama anak muda ya kebetulan yang saya survei, itu kebanyakan dari emosinya itu emosi muak ya. Jadi udah merasa tidak bahagianya udah kelihatan di situ ya. Jadi emosinya emosi muak. Kemudian juga kalau saya lihat juga dari literatur dan juga membaca ini ya, literatur-literatur terkait dengan pandemi, cukup banyak yang sudah mengalami kecemasan, anxiety ya, dan juga ada pastinya ada stres ya. Kita semua pasti akan mengalami itu dan memang betul beberapa saya nggak bisa sampaikan berapa angkanya, tetapi kelihatannya beberapa data menunjukkan depresi ya. Jadi kalau udah depresi itu sudah masuk dalam kondisi yang betul-betul butuh bantuan secara profesional. Gitu, Felis ya. Jadi seperti itulah kondisinya. Oke, berarti kondisinya bisa dari yang tidak bahagia, tidak merasa Hmm, sejahtera, terus ya, yang paling parah itu mungkin berarti yang depresi ya Bu ya. ya betul Nah, yang depresi itu. eee, dengan adanya nih, kalau sekarang kan kita juga, sebenarnya dari tahun lalu juga kita sudah melaksanakan WFH Bu, work from home. Hmm, Nah, ya, dari adanya work from home ini juga, seringkali muncul perasaan sedih, merasa terisolasi, bosan, dan bahkan ya hmm, merasa kesepian karena ya aktivitas fisik kita kan juga dibatasi banget sekarang, betul. jauh kurang dibanding sebelumnya gitu. Hmm, Nah, apakah Bu, perasaan-perasaan seperti ini tuh, sebenarnya cuma mindset kita aja, ya, atau memang, perasaan-perasaan itu adalah hal yang wajar untuk dialami seseorang di tengah pandemi seperti ini? iya. Iya, emosi ataupun mungkin mood atau perasaan seseorang itu ya bisa apa saja begitu ya. Dan itu kalau melihat situasinya eh, ya itu sah-sah saja ya. Yang namanya emosi atau mood atau perasaan ya kadang kan itu ada yang sifatnya otomatis yang memang itu dirasakan oleh seseorang secara jujur ya atau alamiah dari apa yang terjadi di sekitarnya ya. Nah, bisa juga memang betul tergantung paradigma yang dilihat sih ya.
Maksudnya paradigma dari konsep yang mana gitu. Ada juga paradigma yang mengatakan kalau kesepian atau mungkin tekanan yang dirasakan semacam stres dan seterusnya, termasuk depresi, itu juga karena ada faktor kognisinya ya. Jadi tergantung bagaimana orang itu berpikir begitu. Nah, memang betul yang dibilang Felis. Jadi kayak semacam misalnya kesepian gitu ya. Kesepian itu kan semacam pandangannya dia dari kognisinya atau dari persepsinya dia tentang dirinya itu tidak mengalami satu relasi yang mendalam, yang baik dengan orang-orang yang diharapkannya gitu ya. Nah itu akhirnya dia bisa mengalami kesepian ya. Depresi juga demikian sebetulnya ya. Jadi itu ada juga dari sisi kognisinya begitu, bahwa dia mempersepsikan tekanan ini sudah terlalu berat dan itu sudah tidak mampu lagi di handle gitu ya oleh dirinya sendiri ya, dan dia merasa bahwa memang hanya dia aja yang mengalami sesuatu yang berat itu. Jadi ya memang bisa dari aspek kognisinya, tetapi juga itu berpadu dengan apa yang dirasakannya atau feel atau emosi atau moodnya. Demikian sih, Felis. Oke, berarti dari aspek pandangannya juga itu berpengaruh ya, Bu. Dan Ya, mungkin ini juga salah satu faktornya juga mungkin karena informasi yang didapatkan sekarang itu ya, selalu tentang COVID gitu kan. Dan bahkan sampai sekarang itu jauh lebih informasinya tuh ternilai negatif terus gitu karena ya, ada penambahan kasus, terus ya, juga kabar duka dari dari mungkin dari grup keluarga atau grup teman gitu-gitu kan. Dan ini kan juga mungkin mempengaruhi perasaannya mereka gitu loh. Sedih, jadi makin sedih kapan pandemi ini selesai gitu-gitu. Nah, apakah Bu, maksudnya dengan karena informasi yang tentang melulu COVID ini tuh sekarang tuh ada sekelompok masyarakat bisa dibilang yang melakukan gerakan kampanye untuk stop menyebarkan hmm. informasi tentang COVID. Nah, apakah kampanye ini, gerakan ini tuh merupakan suatu bentuk titik kejenuhan di masyarakat gitu? Iya, sebenarnya sih ya yang namanya informasi itu kan memang beredar ya. Ya nggak ada COVID pun sebetulnya informasi ya banyak gitu ya. Dulu kita juga pernah mengalami persoalan-persoalan negara gitu ya. Maksudnya di negara ini bermasyarakat ya, dan informasinya berseliweran dan kadang itu sulit dicegah ya. Jadi walaupun sudah ada perangkat hukum, sudah ada beberapa fasilitas gitu ya, tetapi apa namanya itu memang nggak bisa dicegah begitu. Nah, kalau misalnya ada kampanye stop untuk memberitakan tentang COVID, sebenarnya itu ada kerugiannya ya, karena kan gini, informasi tentang COVID itu kan bukan melulu tentang yang negatif begitu ya. Kalau informasi tentang COVID yang negatif-negatif melulu, memang betul itu akan bisa membuat orang ya terfiksasi hanya kepada hal-hal yang negatif dari pandemik ini. Tetapi kan informasi COVID itu kan ada yang positif, misalnya tentang rate kesembuhan, bahwa memang betul yang terkena COVID itu banyak, tetapi jangan lupa bahwa tiap hari pemerintah mengumumkan kan, di sisi lain di tabelnya itu atau di informasi yang disebarkan itu juga ada rate kesembuhannya yang juga tinggi gitu. Jadi tidak hanya ngomongin tentang berapa banyak yang meninggal dunia, tetapi berapa banyak yang akhirnya sembuh berhasil begitu. Informasi COVID lainnya adalah kan yang positif, misalnya tentang bagaimana sebaiknya kita menjaga diri atau bagaimana kita sebaiknya melakukan sesuatu supaya jangan sampai kita mengalami positif gitu ya, terkena COVID ya. Walaupun kalaupun kena, nah misalnya kalaupun kena apa yang sebaiknya dilakukan, nah itu kan semuanya informasi COVID namanya, Ya. gitu ya. Nah informasi itu tergantung orangnya kalau menurut saya juga. Kalau informasi sudah beredar, nah sekarang bagaimana masalahnya kitanya yang ada di air itu? Apakah kita pusat filternya kan ada di manusia ya? Ya, manusianya yang memfilter. Bagaimana kita mempersepsikan informasi yang ada? Bagaimana kita memfilter atau memberi makna terhadap informasi yang ada? Kalau kita hanya fokus kepada hal yang negatifnya aja, maka pikiran kita juga akan merasa bahwa kayaknya nih udah nggak bener lagi nih kehidupan saya. Tapi kalau kita lihat ada sisi pengharapannya gitu ya,
oh yang kena COVID emang banyak sih, tetapi saya lihat yang sembuh juga banyak. Oh pemerintah udah berjuang loh. Oh ini ada orang loh yang walaupun lagi kena COVID, dia mengalami kesulitan secara finansial, tetapi dia juga ada usaha gitu. Nah itu kan informasi COVID yang bagus sebetulnya ya. Jadi ya kita sih yang perlu punya filter ya, kita yang perlu punya interpretasi ya, yang lebih baik, tergantung kita sebenarnya Felis ya. Kalau di stop ya tergantung nih informasi model apa yang di stop gitu ya. Karena di balik yang jelek juga ada yang informasi yang positif. Demikian sih Betul, betul, Felis. betul, betul. Iya benar benar banget sih Bu. Maksudnya kalau Iya. misalkan untuk bicara informasi itu kan banyak beragam Hmm, informasinya. Karena sekarang ini di media sosial juga banyak banget yang kasih info-info tentang bantuan warga hmm, bantu warga ya, seperti itu kan. Apa membantu masing-masing orang tuh kalau misalkan kekurangan oksigen belinya di mana, terus ya, ICU juga yang ya informasi-informasi seperti itu yang sebenarnya sih yang harus digencarkan ya. Maksudnya ya. ya nggak selalu tentang yang negatif sih. Betul betul banget Bu. Nah, Informasi gotong eee royong kali gitu ya Felis. Jadi gotong royong misalnya kayak kemarin tuh saya lihat di Instagram tuh ada teman saya yang dia kena COVID sebetulnya, tapi dia mencoba isolasi mandiri ya. Tapi isi Instagramnya itu adalah apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang isolasi mandiri supaya misalnya secara fisik terjaga, secara mental juga terjaga gitu. Nah yang kayak gitu tuh yang bagus justru. Jadi orang betul, dapat pengetahuan, terus yang tadi Felis bilang ya, mhm oh iya ngambilnya di mana gitu ya, ada obat mhm. ini gimana, nah itu betul itu. Betul, iya bener banget, Bu. Jadi ya merasa saling membantu aja sih. Jadi nggak melulu Ya, tentang kabar duka, penambahan COVID-19 seperti apa, tapi ya udah kita kasih solusi, coba masing-masing kasih solusi seperti itu. Nah, mhm, kalau misalkan nih, Bu, pandemi COVID-19 ini kan juga tidak hanya menyerang satu kalangan tertentu atau umur tertentu gitu kan dampaknya. Nah, berdasarkan dari data data yang Ibu miliki? Karena kan tadi Ibu juga mention sempat melakukan penelitian kecil-kecilan nih. Eee, dari data Ibu tuh umur berapa sih yang sebenarnya oh, paling rentan untuk terkena gangguan mental kesehatan ini di tengah pandemi tuh umur berapa sih, Bu? iya. Sebenarnya kalau berdasarkan literatur aja semua tahapan perkembangan itu mulai dari anak kecil sampai lansia itu, punya potensi untuk mengalami gangguan kesehatan mental sebetulnya ya. Nah kebetulan memang saya tidak riset, semua usia ya. Jadi, Mhm kebanyakan yang saya riset itu usia-usia remaja-remaja akhir sampai usia dewasa ya, terutama dewasa-dewasa awal atau dewasa menengah lah gitu ya, mhm usia-usia 30-an lah ya paling mentok mungkin sekitar 40-an gitu. Ya memang, ini kan usia-usia produktif ya, jadi, mhm mereka kuliah, sekolah gitu ya, mhm kemudian juga bekerja, ya, ya ada, apa, persoalan yang mereka hadapi ya. Yang saya lihat dari datanya memang oke mereka mengalami, ini dulu deh, misalnya yang tadi saya sudah singgung emosi ya, kebanyakan emosi tertinggi persentasenya yang saya teliti itu, yang saya hitung gitu ya, itu tertinggi emosinya emosi muak gitu ya. Jadi mhm udah muak banget, selama udah berbulan-bulan begini-begini mungkin mereka mempersepsikan begitu ya, bahwa, "Oh ini kondisinya seperti ini," atau informasi yang mereka lihat beredar. Karena kebetulan yang saya teliti adalah bagaimana mereka di tengah pandemi, kesehatan mental mereka dan penggunaan sosial media mereka gitu. Nah, jadi bisa jadi, yang beredar di sosial media mungkin begitu-begitu terus informasinya, sehingga itu membuat tambahan tekanan ya dan menambah kemuakan buat, responden begitu ya. Yang lain memang memang ada level kesepiannya, jadi sudah merasa kesepian, terutama yang anak-anak muda ya karena, mhm mmm, ya kesepian ini tadi macam-macam ya. Nah kebetulan yang saya lihat itu, mereka bilang sih bahwa temennya ada, betul teman mereka ada, karena ada di sosial media ada, tapi untuk bisa berinteraksi dengan lebih mendalam, memahami tentang kondisi mereka, mhm itu yang mereka harapkan, karena itu belum kejadian gitu. mhm Dan itu membuat adanya level kesepian di dalam diri terutama anak-anak muda ya. Nah, yang kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ada sudah mulai kecemasan atau stres begitu ya, mhm beberapa
dari datanya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk depresi memang saya tidak ukur, cuman dari anak-anak muda nih, ini kebanyakan yang saya penting anak muda. Jadi untuk yang depresinya itu beberapa sudah menyatakan diri punya gejala depresi ya. Sebenarnya BINU sendiri sudah melakukan pengukuran ya bersama, waktu itu saya membantu SASC, Student Advisory and Service Center. Ya ada sekian persen, memang nggak terlalu besar, mahasiswa atau binusian itu sudah mengalami kondisi yang di titik cukup butuh perhatian serius ya. Jadi itu yang saya bilang sama SASC, ini yang persennya kecil, memang kecil, tetapi dia sudah mengatakan atau sudah menunjukkan tanda-tanda depresi yang cukup serius, saya bilang. Jadi itu harus dipantau gitu ya secara personal. Jadi kami saya bersama dengan SASC waktu itu sudah melakukan survei juga, ada sih gitu ya, itu ada. Begitu sih Felis. Nah, mengacu dari data yang tadi Ibu bilang nih, kalau misalkan Ibu tuh sudah melakukan penelitian rata-rata di remaja. Nah, saya juga melansir dari kompas.com. Melansir dari kompas.com itu juga ada persentase di mana 27,2% itu gangguan psikologis tuh terjadi di sistem melalui sistem pembelajaran anak-anak dan remaja. Nah, sebenarnya itu secara spesifik masalah gangguan psikologi seperti apa sih yang mereka alami mungkin dari belajar daring ini nih Bu? Iya, ini memang satu fenomena yang cukup banyak ya dialami oleh anak-anak atau remaja ya. Jadi anak-anak dan remaja ya. Jadi mereka kan sekolah daring. Dan memang mereka tidak punya pengalaman sekolah daring kan sebelumnya, ya. Beda dengan mahasiswa BINUS yang sebetulnya adalah pengalaman daringnya kan kita terkenal dengan teknologi pembelajaran yang bagus. Nah, cuman kasihan memang anak-anak ini ya. Jadi dengan kondisi yang ternyata cukup panjang, itu membuat mereka merasa nggak nyaman karena semuanya serba mendadak ya. Anak mendadak belajar daring, orang tua mendadak menjadi guru mendadak harus bisa mengajarkan secara digital gitu ya, atau online. Jadi itu semua serba mendadak dan persiapannya itu jadi di awalnya gaduh itu luar biasa ya. Dan itu di mata anak yang sebagai peserta didik itu merasa bahwa gimana sih sebenarnya, saya nggak ngerti misalnya. Malah ada beberapa anak yang mengaku lebih baik saya diajar sama guru karena mama lebih galak dari guru saya. Jadi ya karena orang tuanya kan nggak punya keterampilan untuk menjadi seorang guru gitu ya, mengajar gitu. Kalau mendidik oke, karena memang itu tugas orang tua. Tapi mengajar gitu, mengajar materi, jadi harus mendampingi 100% yang full gitu ya, betul-betul full dari pagi sampai malam. Beda dengan sebelumnya kan yang ada jam-jam di mana anak itu di sekolah bersama gurunya. Ini enggak gitu ya. Jadi semuanya orang tuanya. Kalau anaknya cuma satu, oke. Ini anaknya bisa 2, 3. Kemudian device ya dan internet. Itu juga bikin stres tersendiri. Karena anak mungkin anak di awalnya barangkali dia nggak terlalu paham tentang teknologinya, tapi generasi anak sekarang begitu dia diajari sebentar cepat untuk nyerap ya. Nah, tapi orang tuanya enggak gitu. Jadi kalau saya perhatikan di beberapa kelompok-kelompok ibu-ibu terutama, itu model pakai Zoom, model pakai LMS, model yang begitu-begitu, mereka tuh merasa, aduh ini apa lagi gitu. Jadi karena ibunya merasa ada tekanan, itu tanpa sadar bisa tersalurkan juga ke anaknya. Jadi menuntut misalnya anaknya, kok gitu aja nggak ngerti, kok begini aja harus diajarin lagi. Nah, anaknya tertekan kan, aduh mami tuh kayaknya kerjanya ngomel terus. Terus dia mau nanya ke gurunya juga susah dijangkau karena online terus. Nah, kadang beberapa guru juga butuh dibantu untuk lebih terampil mengajar secara online kan. Ya ada beberapa yang masih bingung ya di awal-awal itu seperti itu. Nah, makin kesini, ya saya lihat memang sudah mulai ada adaptasi ya di beberapa pihak ya. Jadi sudah mulai ada adaptasi cara belajar jarak jauh ya di sisi pendidiknya, maksud saya guru,
maupun juga di sisi anak dan juga orang tuanya. Tapi bisa jadi mereka juga akhirnya ya sudah menerima pasrah begitulah ya. Ya sudahlah, daripada kita stres, daripada kita tertekan dan saling menyakiti satu sama lain gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, terima aja lah apa adanya. Jadi kayak agak pasrah dan agak pasif begitu ya. Itu juga ada yang kayak gitu ya, Felis. Jadi reaksinya macam-macam sebenarnya. Betul mereka mengalami stres tersendiri ya karena situasi pandemik ini. Oke, berarti ya memang benar sih Bu, beragam reaksinya, gangguannya seperti apa gitu. Dan benar banget, karena semuanya dadakan jadi mereka ya nggak tahu gitu prepare-nya seperti apa. Biasanya sekolah ketemu sama gurunya, ketemu sama temennya, nggak Iya. tahu ya bisa langsung nanya dan dikasih tahu seperti apa step-stepnya. Dan memang ada beberapa pelajaran kan, cukup sulit ya Bu, maksudnya untuk dijelaskan secara daring jadi ya minta diajarkan sama orang tua juga nggak tahu gitu cara ngajarinnya seperti apa. Jadi ya sama-sama merasa tertekan, bener sih Bu. Dan kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita sudah bicara tentang gangguannya seperti apa, lalu juga ada kampanye yang minta stop untuk informasi COVID tuh udah stop aja gitu. Kayaknya tuh nggak afdol kalau misalkan kita nggak kasih tips juga nih Bu untuk pemirsa, untuk masyarakat itu gimana sih cara untuk menghindari stres ini gitu loh Bu? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang bisa kita terapkan? Iya, mungkin saya kasih disclaimer dulu bahwa stres itu sesuatu yang sebetulnya nggak bisa dihindari ya. Jadi itu adalah kondisi ya, state yang bisa dialami oleh setiap orang. Dan memang kita harus coba pahami dulu bahwa yang dianggap stres oleh orang, misalnya oleh saya, itu bisa berbeda dengan apa yang dianggap stressful oleh Felis gitu. Itu bisa berbeda-beda. Jadi tolong dipahami dulu bahwa tidak ada orang yang kebal terhadap stres. Semua orang itu bisa dan sangat sangat wajar kalau dia mengalami stres. Nah, apa yang dianggap stres oleh saya itu bisa beda dengan apa yang dianggap stres oleh Felis. Oleh karena itu pahamilah ya, pahamilah diri sendiri dan juga pahamilah orang lain ya. Jadi jangan menjudge bahwa kok gitu aja stres, kasihan ya. Jangan, karena itu yang dirasakan bisa berbeda. Nah, yang ketiga adalah dengan kondisi seperti ini bahwa semua orang sangat bisa mengalami stres. Sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah respons terhadap stres itu sendiri ya. Karena situasinya memang betul bisa memicu stres, bisa membuat orang stres, anxiety gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah respons kita ya. Kita bagaimana nih responnya, tolong dikontrol. Jadi kalaupun ada stres, coba diusahakan sebisa mungkin untuk diminimalisir ketegangan-ketegangannya. Jadi misalnya, apakah kita coba selalu rutin untuk relaksasi setiap pagi atau malam ya, relaksasi pernapasan supaya kita secara mandiri dulu aja ya, supaya kita tidak mudah terlalu tegang. Karena kalau tegang itu di saraf kita kan juga tidak bagus dan itu membuat akhirnya muncul respon lain yang membuat saya misalnya ya dan juga orang di sekitar saya yang menjadi nggak nyaman situasinya ya, karena kalau kita kan jadi satu WFH-nya kan full gitu ya, kita akan selalu satu rumah, selalu di rumah saja, jadi satu orang di rumah itu bereaksi secara negatif itu bisa mempengaruhi orang lain yang ada di rumah itu juga. Sebetulnya demikian ya. Nah, kemudian yang keempat, ini sorry ada beberapa ya. Yang keempat, sebenarnya manusia itu punya senjata yang sangat bagus ya, yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Senjatanya adalah adaptasi. Ya, kita nggak punya senjata yang mirip-mirip yang lain lah ya, tapi adaptasi ini adalah sesuatu yang luar biasa nih bagi manusia. Dengan kondisi yang seperti ini, cobalah untuk beradaptasi begitu. Ya, beradaptasi terhadap situasi yang serba terbatas misalnya, atau situasi yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Coba ubah persepsinya gitu, bahwa ini bukan lagi sesuatu yang tidak nyaman, tetapi sesuatu yang memang harus saya jalani gitu. Beradaptasilah ya, daripada menuntut demanding yang membuat saya menjadi sulit dan juga orang lain menjadi susah, lebih baik beradaptasi saja gitu. Ya, menyesuaikan diri dengan semua yang ada dan hidup dengan apa yang
bisa kita kerjakan ya kerjakan saja, yang Iya. nggak bisa ya sampaikan saja untuk minta bantuan atau bertoleransilah gitu ya. Yang Mhm. kelima toleransi gitu. Ya, jangan menuntut terlalu berlebihan buat orang lain dan juga buat diri sendiri. Gitu sih menurut saya. Semoga Oke. ini membantu ya. Oke, baik. Compact untuk tips-tipsnya compact banget dan mungkin, pemirsa di masyarakat juga boleh dicatat nih tips-tipsnya tadi, mulai dari yang aware sama diri sendiri kalau misalkan, stres itu tuh iya, ya udah wajar diterima, tapi juga, kita juga bisa melakukan relaksasi, terus juga jangan men-judge orang lain ya, Bu, dan diri sendiri Ya, itu, jangan jangan menuntut pastilah. jangan menuntut banyak di tengah pandemi seperti ini gitu. Nah, mungkin boleh dicatat terus dibagikan ke orang-orang sekitar soalnya untuk, untuk bisa survive dari pandemi ini bukan tentang fisik aja ya, Bu, tapi Iya, juga survive secara mental gitu. iya. Oke, Betul nah sekali, Haris. Heeh. baik baik terima kasih Bu Esther untuk Yes, informasinya nih. Semoga informasi ini ya, bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kita semua bisa survive dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih iya. Bu Esther, Makasih kembali, Felis. Thank sehat you. selalu. Dan itu dia, hasil diskusi kita bersama dengan Ibu Doktor Esther. Semoga, informasi ini boleh bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya Felistia melaporkan untuk Binus TV.